Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May I introduce myself? My name is Sofia Asma Mariam from English Education before 2017 class. My student number is 17220341. In this video, I will explain about the resume of the course Human Resource Management for English provider. For assignment text 1 and text 2 about manajemen sumber daya manusia. In this video, I will explain about the resume of the course Human Resource Management for English provider, assignment text 1 and text 2 about manajemen sumber daya manusia, tantangan-tantangannya, dan praktik-praktik di lapangan. Definisi dari manajemen sumber daya manusia itu sendiri adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan dan tenaga kerja lainnya, untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manajemen sumber daya manusia menyangkut sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kerja, kompensasi karyawan, dan hubungan ketenaga kerjaan yang baik. Tantangan-tantangan dalam manajemen sumber daya manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor internal, eksternal, dan faktor global. Tantangan internal muncul karena adanya sumber daya manusia yang mengejar pertimbangan baik finansial, penjualan, keuangan, servis, produksi, dan sebagainya. Tantangan eksternal sering dihadapi sumber daya manusia mencakup perubahan teknologi, peraturan pemerintah, faktor sosial budaya, pasar tenaga kerja, politik, kondisi perekonomian, dan faktor geografi. Dan tantangan global yaitu globalisasi yang menyebabkan terjadinya perubahan yang begitu cepat di dalam bisnis yang menuntut perusahaan untuk lebih beradaptasi, mempunyai ketahanan, dan melakukan perubahan dengan cepat. Praktik-praktik manajemen sumber daya manusia di lapangan. Yang pertama, internal career opportunities, mengacu pada perubahan tenaga internal untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan dibanding tenaga kerja eksternal. Poin kedua, training sistem formal, yaitu mengacu pada pelatihan formal yang diberikan pada karyawan secara luas atau mengacu pada skill yang harus dikuasai dan beberapa sosialisasi. Poin ketiga, sistem penilaian kinerja, didasari pada hasil kerja ataupun perilaku kerja. Poin keempat, profit sharing plan, yaitu pembagian hasil berupa material yang didasarkan pada kinerja organisasi. Poin kelima, employment security, yaitu memberikan jaminan kerja bagi karyawan. Poin keenam, voice mechanism, yaitu formal grievance system dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Poin ketujuh yaitu job definition, yaitu pendefinisian jabatan yang jelas akan membantu karyawan memahami tugas dan fungsinya secara baik. Poin ke-8, pemberian intensif, yaitu karyawan dimotivasi oleh faktor-faktor yang melebihi uang seperti pengakuan, jaminan, perlakuan adil, dan sebagainya. Poin ke-9 yaitu hak kepemilikan karyawan, employee ownership, memberi dua keuntungan, yaitu karyawan yang memiliki keinginan terhadap kepemilikan dalam organisasi atau tempat mereka bekerja. Poin ke-10, informating sharing. Poin ke-11, fake cooperation atau kerjasama antar pegawai. Dan poin terakhir adalah promotion from within, atau tersedianya kesempatan atau peluang promosi dalam perusahaan bagi para pekerja. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.